Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Selamat pagi, Ananda Sholih Sholihah, sekolahnya para juara, kelas 6A, B, dan C. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini sudah masuk ke dalam pembelajaran tema 7, subtema 2 tentang pemimpin idolaku, dan hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guru akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menyebutkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ya. Sebelumnya, dapatkah kalian sebutkan sosok pemimpin yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu? Sebelum kalian menyebutkan, terlebih dahulu kita tahu apa itu pemimpin. Ya, pemimpin adalah orang yang mengepalai, membimbing, mengetuai, dan menuntun suatu kelompok. Nah, banyak sekali sosok pemimpin yang terdapat di sekitar tempat tinggal kita. Contohnya, ayah sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Kemudian, ada kepala sekolah sebagai pemimpin dari sebuah sekolah. Kemudian, ada ketua RT yang sebagai pemimpin di lingkungan rukun tetangga. Kemudian ada tokoh agama. Nah, tokoh agama ini dia orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada ketua kelas. Dia sebagai pemimpin dari suatu kelas. Ada yang tingkatnya lebih tinggi lagi, yaitu presiden. Ya, presiden adalah sebagai pemimpin dari sebuah negara. Oke, kita tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara yang mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya bunyi sila yang ketiga? Ya, bunyi sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Ya, persatuan dan kesatuan, di mana persatuan dan kesatuan ini menjadi pengikat antar warga negara Indonesia yang beragam, di mana Indonesia adalah bangsa yang di dalamnya terdapat begitu banyak keragaman suku, agama, ras, adat, wilayah, dan sebagainya. Nah, keragaman tersebut dapat dipersatukan dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Apa saja makna dari sila ketiga Pancasila? Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan. Ya, bangsa Indonesia mempunyai penduduk yang jumlahnya banyak sehingga sangat sulit untuk disatukan. Nah, kesulitan tersebut muncul ketika ada sifat egois
yang seringkali menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Nah, sila persatuan dan kesatuan ini, sila persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang berlawanan dengan sifat egois tadi, di mana kita diminta untuk senantiasa menempatkan rasa kesatuan dan persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan diri maupun kepentingan golongan. Untuk nilai yang berikutnya dari sila yang ketiga adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Adanya persatuan di tengah rakyat Indonesia menjadikan kita lebih mampu untuk memperjuangkan kepentingan negara ini. Dengan mendengar atau membaca sila ketiga ini, mungkin kita langsung teringat akan perjuangan pada masa penjajahan yang bermodalkan persatuan di antara rakyat Indonesia. Maka dari itu, sila ketiga mengajarkan kita tentang kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Untuk nilai yang berikutnya yaitu cinta tanah air. Kecintaan terhadap tanah air menjadikan kita senantiasa berusaha yang terbaik demi Indonesia. Nah, kecintaan juga yang mengajarkan kita untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara agar kedaulatan negara tetap terjaga dari ancaman luar negeri maupun dari ancaman dalam negeri. Nah, untuk nilai yang terakhir dari sila ketiga Pancasila adalah memajukan pergaulan yang berbineka tunggal ika. Kita tahu pada masa lalu ketika masih terdapat banyak kerajaan yang menjalankan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, pergaulan antar kerajaan ini masih terkotakkan. Kini, setelah Indonesia merdeka dan menjadi bangsa yang satu, maka pergaulan di antara suku-suku maupun adat istiadat di Indonesia dapat menjadi lebih maju dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Berikut adalah contoh dari penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila yang berada di lingkungan rumah. Yang pertama, ada mengerjakan tugas rumah bersama, kemudian menonton acara televisi secara bersama-sama, berwisata bersama anggota keluarga, dan yang terakhir, selalu rukun dengan saudara. Ada banyak contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga lainnya. Berikutnya adalah tentang meneladani sikap pemimpin idola. Di lingkungan sekitar kita, ada banyak pemimpin yang bisa kita idolakan. Nah, kita dapat mengidolakan pemimpin yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang kita idolakan salah satunya harus mengamalkan sila ketiga Pancasila. Berikut adalah salah satu kriteria pemimpin idola yang sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila. Yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Misalnya, ikut dalam kegiatan kerja bakti, mengikuti kegiatan budaya nasional, menghormati tetangga yang berbeda asal dan budaya. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah cinta tanah air dan bangsa, yakni bertugas di perbatasan negara, kemudian berprestasi dalam olimpiade, serta memperingati Hari Pahlawan. Nah, kriteria berikutnya adalah rela berkorban. Contohnya di sini memberikan sumbangan untuk korban bencana, atau menjadi guru di daerah terpencil, memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini adalah salah satu contoh dari kriteria pemimpin idola yang sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila. Nah, jika semua nilai-nilai dalam sila ketiga tersebut dilaksanakan dengan baik,
tentunya dapat mendorong kehidupan bangsa Indonesia yang selalu menjunjung nilai persatuan dan kesatuan, dan bangsa Indonesia juga tidak akan mudah terpecah belah. Berikutnya, Bu Guru akan sampaikan tentang makna sila keempat Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makna sila keempat Pancasila menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Nah, selain itu, sila ini juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Apa saja makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat ini? Di antaranya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat, mengutamakan segala kepentingan bersama, dan yang terakhir, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut urusan orang banyak. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah jika ada masalah dalam keluarga. Membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Nah, penerapan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Dalam bermusyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Nah, musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok ketika ingin menyatukan pendapat, mengumpulkan ide, atau memiliki suatu hal yang harus diselesaikan bersama-sama. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan masalah baru. Apa saja yang menjadi tujuan dilaksanakan musyawarah? Yang pertama, untuk mencapai sebuah mufakat, kemudian untuk mendapatkan kesepakatan bersama, mengatasi permasalahan yang muncul, kemudian menciptakan hubungan yang erat dan damai antar anggota musyawarah. Apa sih manfaat dari musyawarah? Nah, manfaat dari musyawarah yang pertama, tercapainya kesepakatan bersama. Kemudian menghasilkan keputusan yang adil. Yang terakhir, penyatuan pendapat yang berbeda dan menghasilkan suatu keputusan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi terkait dengan makna sila kelima Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan hak yang sama serta memiliki kewajiban yang sama. Apa saja penerapan dari nilai-nilai sila kelima Pancasila? Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan
dan suka bergotong royong, kemudian menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, gemar menolong orang lain dan bekerja keras, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Serta yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain. Oke. Pancasila, kita tahu tadi di awal sudah Bu Guru jelaskan, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa ya, menjadi petunjuk dalam menjalankan suatu kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga berfungsi sebagai pegangan hidup, norma, dan pedoman kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, seorang pemimpin harus mampu memaknai seluruh sila dalam Pancasila, lalu menerapkannya dalam kepemimpinannya. Dengan begitu, ia akan menjadi pemimpin yang adil, mampu menyatukan anggotanya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Baik, untuk pembelajaran kali ini cukup. Silahkan nanti untuk latihan bisa kalian lihat pada deskripsi video ini. Sebelum Bu Guru akhiri, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian paham tentang apa yang Bu Guru jelaskan. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.